Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Erick Thohir tindak tegas pelatih klub yang persulit pemain gabung Timnas U23. Emil Audero banggakan bilik darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Skuad Timnas U23 Sintayong buat rival was-was. Dan pelatih Jepang beri jamuan ke Timnas agar mudah masuk ke ranking 100 besar FIFA. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Salah satu klub BRI Liga 1, Bali United akan menghadapi Limen di kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024. Skuad Serdadu Tridatu memiliki kepercayaan diri tinggi di laga nanti. Pelatih Bali United Stefano Cugura pun memboyong 23 pemain Bali United ke Hong Kong untuk bertanding menghadapi Limen. Dirinya pun tidak mempermasalahkan cuaca yang panas di Hong Kong saat ini. Dan anak asuhnya dipastikan siap untuk tampil habis-habisan demi mengalahkan Limen. Laga tersebut sendiri akan digelar pada hari ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bek Timnas Indonesia yang kini tengah berkarir di Malaysia, Jordi Amat belakangan ini center dikaitkan dengan salah satu tim besar Turki, Trabzonspor. Kabar ini awalnya muncul dari salah satu media asal Turki, Tuki Gazetesi. Media tersebut bahkan menyebut transfer Jordi telah rampung dan sang pemain kini tinggal menandatangani kontrak bersama klub. Rumor ini rupanya juga mencuri perhatian sepak bola Malaysia. Salah satunya yakni seperti yang diungkapkan oleh akun Instagram @MalaysiaFootball League, di mana akun tersebut mempertanyakan kebenaran transfer Jordi Amat ke Trabzonspor. Menariknya postingan ini pun mendapatkan respon langsung dari bos JDT Tengku Ismail Idris. Pria yang menggunakan akun HRN Crown Prince F. Johor itu dengan singkat membantah kabar yang ada. Sementara itu performa Jordi sendiri pada musim ini cukup mengesankan. Pemain berposisi sebagai bek itu tercatat telah tampil dalam 20 laga di Liga Super Malaysia 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terkait alotnya pemanggilan pemain untuk bergabung dengan skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 asuhan Sintayong tengah bertolak ke Thailand dengan tanpa kekuatan penuh untuk menghadapi Piala AFF U23. Hal itu lantaran dua pemain andalan Sintayong tak diizinkan oleh klub untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda. Terkait hal itu, Erick Thohir pun memberikan peringatan keras. Bahkan dirinya akan memperketat aturan jasa asing, baik itu pelatih atau pemain di dunia sepak bola tanah air. Ex-presiden Inter itu juga mengungkit regulasi pemain asing terbaru di Liga 1 musim ini, efek klub yang menahan pemainnya bergabung ke Timnas U23. Padahal jika klub mengirim minimal 2 pemain, maka klub tersebut akan dibebaskan regulasi Liga 1, yakni terkait pemain U23, dan mereka pun dibebaskan untuk memainkan pemain yang lebih senior di klubnya. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia akan menghadapi Piala Dunia U17 pada November mendatang. Jelang menghadapi ajang prestisius di level umur tersebut, Timnas Indonesia U17 saat ini tengah menjalani pemusatan latihan dan direncanakan akan melawan Korea Selatan dan juga Jerman U17 di tanah air sebelum bertolak ke Jerman, yakni untuk melanjutkan pemusatan latihan di sana. Menjelang keberangkatan skuad Garuda Asia ke Jerman, Ketum PSSI Erick Thohir mengaku sudah memberikan ultimatum pada pelatih skuad Garuda Asia, Bima Sakti, yakni agar dirinya segera menentukan skuad inti Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17. Batas waktu yang diberikan adalah sampai akhir Agustus 2023. Namun di sisi lain, saat ini staf kepelatihan Timnas U17 masih akan menyeleksi lagi 42 nama pemain baru hasil seleksi dari 12 kota di Indonesia. Maka dari itu, Erick Thohir meminta pelatih Bima Sakti agar segera menyetorkan nama-nama pemain skuad Garuda Asia. Jadi nama-nama pemain sudah dapat saat mereka bertolak ke Jerman nanti. Persiapan skuad Garuda Asia jelang Piala Dunia U17 terus dilakukan, mengingat ajang tersebut tersisa kurang dari 3 bulan lagi. Dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 ini, Bima Sakti memuji salah satu pemain skuad Garuda Asia, di mana pelatih berusia 46 tahun ini terpesona dengan penampilan Welber Halim Jardim. Menurutnya pemain kelahiran Banjarmasin itu memiliki kualitas di atas rata-rata pemain lokal. Alasannya tak lain dan tak bukan karena kualitas pembinaan pemain muda di Brazil tak perlu diragukan lagi. Terlebih Welber sudah menetap di negeri Samba sejak umur 5 tahun.
Merasa puas, Bima Sakti pun berencana membawa Welber ke pemusatan latihan lanjutan di Jerman. Namun menurut Bima Sakti, PSSI harus berkomunikasi terlebih dahulu lagi dengan Sao Paulo sebab Welber hanya dipinjamkan ke Indonesia selama 2 pekan. Dirinya akan mengikuti turnamen bersama klubnya terlebih dahulu sebelum berangkat ke Jerman untuk melakukan pemusatan latihan. Sebagaimana diketahui, Emil Audero Mulyadi telah resmi berseragam Inter Milan dengan status pinjaman dari Sampdoria. Dirinya juga sudah melakukan debutnya bersama Nerazzurri dalam laga uji coba pramusim, di mana di laga tersebut, pemain berusia 26 tahun ini bermain apik. Bermain sebagai pemain pengganti, Audero berhasil membuat gawangnya tidak kebobolan lagi. Inter pun menang dengan skor 4-2 atas KF Egnatia. Di samping itu, pemain yang dikabarkan akan dinaturalisasi PSSI ini melakukan interview yang disahkan diresmikan menjadi pemain Inter Milan. Dirinya mengaku bangga memiliki darah Indonesia di dalam tubuhnya. Soal emosi dan karakter, saya lebih ke orang Italia. Tapi saya mencoba menyeimbangkannya dengan ketenangan dari aspek Indonesia saya. Saya bangga punya darah Italia dan juga Indonesia, ucap pemain kelahiran Mataram ini. Dengan bangganya memiliki darah Indonesia, akankah Emil Audero akan memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang? Terlebih Federasi Sepak Bola Italia kini sedang diterpa isu miring. Klub BRI Liga 1 Persita Tangerang sejatinya mengirim 2 pemain mudanya ke skuad Garuda Muda untuk menghadapi Piala AFF U23. Salah satunya yakni Rifki Dwi Septian. Dirinya memiliki tekad yang kuat menyambut ajang tersebut. Gelandang muda itu bertekad untuk menampilkan penampilan terbaik bersama skuad Garuda di Piala AFF U23 ini. Rifki Dwi Septiawan juga sebenarnya bukan sosok asing di timnas Indonesia, sebab ia beberapa kali pernah memperkuat timnas di level usia di berbagai ajang. Rifki pernah tampil di Piala AFF U16 2017 yang juga digelar di Thailand, namun sayangnya gagal di ajang tersebut. Dirinya mengaku hal itu menjadi motivasi untuk menghadapi Piala AFF U23 ini, dan ia pun siap tampil lebih ngotot untuk merebut trofi ajang tersebut. Pelatih Jepang Atsushi Yanagisawa mengomentari terkait pertandingan ajang International Youth Cup di Stadion Ngurah Rai, Bali. Di ajang itu, Real Madrid U18 berhasil menjadi juara usai mengalahkan Barcelona Juvenil A. Di samping itu, pada laga perebutan juara ketiga, Kashima Antlers U18 berhasil menang atas Bayangkara FC U18, yakni melalui skema adu penalti. Menanggapi jalannya pertandingan, Atsushi mengatakan bahwa Bayangkara FC sejatinya memiliki beberapa pemain berkualitas, namun terdapat juga personel yang bermain kurang sportif. Pemain Bayangkara FC U18 dikatakan mudah mengeluh dan berguling-guling untuk mengulur waktu. Yanagisawa pun menilai bahwa timnas Indonesia akan susah masuk 100 besar ranking FIFA jika terdapat cara bermain seperti itu dengan berkaca dari sepak bola Jepang. Yanagisawa pun berharap kedepannya tim-tim dari Indonesia bermain suportif dan tidak mengulur waktu. Skuad Garuda Muda Aswan Sintayong memang tidak diisi oleh pemain-pemain mentereng di Piala AFF U23 ini. Sebab beberapa pemain ditahan pihak klub karena Piala AFF U23 sendiri tidak masuk ke kalender FIFA, serta ajang ini tidak memiliki target tinggi. Sadar akan hal tersebut, Sintayong pun sebenarnya legowo. Ya, walaupun tidak mengeluarkan pemain terbaiknya, namun pelatih asal Korea Selatan ini tetap optimis tim asuhannya berbicara banyak di Piala AFF U23. Kepercayaan diri yang dimiliki Sintayong ini pun ternyata disorot oleh tim rival Vietnam. Melalui medianya Soha.vn, mereka terkejut dan menilai kalau skuad asuhan Sintayong bakal menjadi ancaman untuk Vietnam di Piala AFF U23 ini. Skuad Garuda Muda sendiri juga berpotensi untuk bertemu dengan Vietnam U23 di babak semifinal ataupun final Piala AFF U23 2023. Masalahnya mereka tidak satu grup di babak penyisian.